Nah, pemirsa, kita awali Sindo sore hari ini, tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan kembali beradu gagasan dalam debat ketiga yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tidak hanya permasalahan di dalam negeri, isu geopolitik di kawasan juga menjadi tantangan bagi presiden terpilih selanjutnya dalam memimpin Indonesia. Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan kembali beradu gagasan dalam debat ketiga yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik di laut maupun di darat. Sehingga keamanan Indonesia adalah pondasi bagi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Dan keamanan ini tak hanya mengenai kekuatan militer, tetapi juga diplomasi yang memegang prinsip perdamaian dunia, saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia berkomitmen terus menjalin kerjasama secara regional dan internasional untuk mengatasi permasalahan bersama. Seperti konflik batas negara, pencurian sumber daya alam laut, perompakan, terorisme, dan perdagangan manusia. Karena itu, calon pemimpin masa depan Indonesia harus dapat meningkatkan keamanan dan pertahanan untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia. Sejumlah permasalahan geopolitik akan menjadi tantangan bagi Presiden Indonesia terpilih selanjutnya. Beragam kondisi geopolitik pun diperkirakan akan mengganggu stabilitas serta pertumbuhan Indonesia. Konflik berkepanjangan Rusia-Ukraina membuat ketidakpastian harga komoditas dunia dan menjadi ancaman pertumbuhan global dunia termasuk Indonesia. Tidak hanya konflik Rusia-Ukraina, sengketa Laut Cina Selatan dan ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan semakin mendorong fragmentasi kondisi geopolitik di kawasan Asia. Indonesia yang memiliki ideologi bebas aktif dalam perpolitikan dunia akan menjadi sorotan terkait sikap dan posisinya dalam kedua konflik di kawasan tersebut. Oleh karena itu, Presiden terpilih harus dapat memiliki kemampuan penanganan krisis terhadap isu-isu geopolitik global dan juga kawasan. Para presiden terpilih diharapkan bisa membuat Indonesia lebih berpartisipasi dalam kancah global, bukan hanya sebagai partisipan. Tidak hanya itu, Presiden terpilih juga harus mampu membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membuat keuntungan bagi Indonesia di tengah situasi global yang tidak menentu. Perjuangan melawan hukum trafficking atau tindak pidana perdagangan orang menjadi salah satu dari banyak tantangan global. Bukan sekali dua kali, polisi mengungkap kasus perdagangan manusia ke luar negeri. Pada 2022 lalu, puluhan WNI menjadi korban penyekapan perusahaan operator online scammer di Kamboja. Para korban tertipu setelah melihat iklan lowongan kerja yang diunggah di media sosial. Di tahun 2023, sejumlah warga Indonesia juga menjadi korban sindikat jual-beli ginjal jaringan internasional di Kamboja. Para korban menjalani operasi pengangkatan di sebuah rumah sakit di Kamboja dan kemudian ginjal mereka disalurkan ke sejumlah penerima donor ginjal. Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh juga membuka tabir praktik tindak pidana penjualan orang yang melibatkan sejumlah jaringan internasional. Dugaan ini diperkuat setelah 3 warga negara asing berhasil ditangkap polisi setelah mencoba kabur saat kapal pembawa pengungsi berlabuh. Perdagangan manusia menjadi fenomena umum yang terjadi di banyak negara berkembang. Solusi demi solusi berusaha dicari oleh dunia internasional untuk memerangi kejahatan transnasional ini, meski hingga kini belum ada titik terang yang menunjukkan penurunan kasus.